Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jamaah sekalian, kita membaca surah Yasin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk Bapak Pinca kita, Bapak Sigit. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Jalibah li kulli khair, dafi'ah li kulli syarr. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Pinca, Bang BJB Saharjo, Bapak Sigit, beserta para manajer, para karyawan-karyawati. Hari ini kita insya Allah akan membahas pengajian kita tentang takwa dan cara meraihnya. Maka yang pertama adalah ucapan daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga salah seorang mantu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang disebut dengan takwa adalah al-khaufu minal jalil. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah takut kepada Allah, maka Allah berikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafallah khafahu kullu syai. Orang yang takut kepada Allah, maka semua makhluk Allah akan segan kepadanya. Jadi Allah berikan demikian keistimewaan bagi orang yang hatinya, pikirannya, lahir batinnya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang takut kepada Allah akan melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin takut kepada makhluk, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Tetapi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauh dari Allah, tapi semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa adalah al-amal bit-tanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang dia baca. Jadi bukan hanya dibaca saja, tapi diamalkan. Setiap Al-Qur'an wahyu Allah Subhanahu wa taala, isinya ada perintah, isinya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan semua perintah Allah. Jadi bukan dipilah, bukan dipilih. Ini yang enak, ini yang gak enak. Diambil yang enak saja, yang tidak enak tidak diambil. Tidak demikian. Kita orang muslim, orang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa itu al-amal bit-tanzil, mengamalkan semua yang Allah perintahkan kepada kita semua. Juga bahkan kita menjauhkan semua yang Allah larang kepada kita semua. Yang ketiga, kata Imam Ali karramallahu wajhah, at-taqwa adalah al-qana'ah bil qalil, menerima pemberian Allah yang sedikit. Jadi tidak lihat siapa, tidak lihat pemberiannya sedikit sekali, tidak, tapi yang adalah siapa yang berikan ini, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti terlahir sifat yaitu al-qana'ah, menerima pemberian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini orang melihat itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Yang berikan Tuhan yang Maha Agung, yang berikan Allah yang Maha Mulia. Yang keempat, al-isti'adad liyaumir rahil,
takwa adalah bersiap-siap mempersiapkan diri itu orang tersebut untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Imam Ali karramallahu wajhah, definisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man ittaqallah 'asha qawiyan." Orang yang bertakwa kepada Allah hidupnya akan mapan. Ini janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim, orang muslimah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak takut kefakiran. Kenapa demikian? Nabi yang menjamin. Manakala kita bertakwa kepada Allah tadi, jauhkan semua larangan Allah, kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjamin, "Manittaqallah 'asha qawiyan." Orang yang bertakwa kepada Allah, hidup dunianya akan mapan. Allah berikan mapan ekonominya. Allah berikan banyak hartanya. Mana contohnya? Apakah benar sabda Rasulullah ini? Iya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin kita, pemimpin dunia akhirat, seorang Rasul, seorang Nabi yang sangat kaya, subhanallah. Nabi itu bukan orang miskin, Nabi sangat kaya, Nabi sangat pemurah, Nabi sangat kaya, sangat pemurah. Mana contohnya? Yaitu salah seorang sahabat beliau yang bernama Sayyidina Imam Sofwan bin Umayyah di masa musyriknya, pada waktu di masa musyriknya masih menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Maka Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu di masa musyriknya pernah mendatangi baginda Rasulullah SAW. Maka beliau minta harta yang Nabi miliki. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, berikan kepada aku harta yang kau miliki. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, padahal Nabi belum kenal dia, dan dia pun orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi memang sungguh luar biasa. Nabi kaya, Nabi juga sangat dermawan. Nabi tidak hitung-hitung. Rasulullah tidak menghitung-hitung. Langsung Nabi berikan 100 ekor unta yang beliau miliki tahap pertama. Tahap pertama ini Nabi berikan langsung kepada orang yang beliau belum pernah kenal. Dan ini orang adalah orang musyrik. Nabi berikan 100 ekor unta. Kalau satu ekor untanya adalah 50 juta, berarti 5 miliar Nabi berikan. Sekali pemberian tahap pertama Nabi berikan kepada Sofwan bin Umayyah di masa musyriknya. Sudah dia pulang membawa unta dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu banyak pemberian Nabi, biasanya kan orang kalau diberikan pemberian banyak pasti besok akan balik lagi, kan demikian. Maka ini juga sama dengan Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Pas Nabi berikan unta yang sangat banyak, dia terkagum-kagum, terheran-heran, terkagum-kagum, sampai dia katakan, ini Nabi Muhammad belum pernah mengenal saya, dan saya orang musyrik, tapi dia berikan 100 ekor unta yang dia miliki. Untuk yang kedua kalinya dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW, sama seperti yang pertama tadi. Wahai Nabi Muhammad, berikan kepada aku harta yang kau miliki. Kalau kita kan kapok, yang datang dia lagi, kita kapok pasti. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Dia minta harta Nabi, Nabi berikan lagi tahap yang kedua, sama seperti yang pertama. Nabi berikan lagi 100 ekor unta lagi, subhanallah. Sudah 5 miliar lagi. Dari tahap yang pertama, 5 miliar dengan cuma-cuma. Tahap yang kedua, 5 miliar dengan cuma-cuma, subhanallah. Kemudian yang ketiga, baik lagi dia. Karena keasikan, Nabi berikan unta 2 kali, 100 ekor unta 2 kali. Dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Sama dengan yang pertama, yang kedua tadi. Wahai Nabi Muhammad, saya minta kepada engkau harta yang kau miliki. Nabi berikan lagi 100 ekor unta. Sudah berapa itu? 15 miliar. Nabi berikan dengan cuma-cuma kepada orang yang Nabi belum pernah kenal. Dan ini orang musyrik. Ini menandakan orang yang bertakwa kepada Allah. Benarlah Rasulullah katakan, Aisyah qawiyan, hidupnya akan mapan. Maka saat itu ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, Sofwan Umayyah langsung dia mengatakan pada kaumnya, dia katakan, ma tabat bihadza illa nafsu nabi. Orang yang seperti ini tidaklah lain kecuali seorang nabi, seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian dia pelakuan seperti itu, yang pada akhirnya Sofwan Umayyah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum,
Nabi pernah datang dari salah seorang Arabi, seorang Arab gunung. Ini Arab gunung langsung datang kepada Rasulullah SAW, meminta harta yang Nabi miliki. Sama ini, wahai Nabi Muhammad, saya minta kepada engkau harta yang kau miliki yang paling kau senangi. Nabi langsung katakan di hadapan sahabatnya, wahai Arabi, wahai Arab gunung, semua kambing yang saya miliki di lembah itu semua untuk engkau. Subhanallah. Itu di lembah itu ada ribuan kambingnya Rasulullah SAW. Ini orang Arab gunung masih musyrik, Nabi belum kenal dia. Langsung Nabi bilang, semua kambing yang aku miliki di lembah itu semua milik engkau. Subhanallah. Kita orang yang kita nggak kenal pun dia orang musyrik, kita nggak berikan. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nabi langsung berikan ribuan kambing yang Nabi miliki, semua adalah untuk engkau wahai orang Arab gunung. Maka dia pulang ke kampungnya, dia langsung mengatakan kepada semua saudaranya, kerabatnya, tetangganya, apa yang dikatakan? Aslimu, masuk Islamlah kalian semua, peluklah agama Islam. Kenapa demikian? Fa inna Muhammadan ata'aman la yakhsha faqran. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan pemberian yang dia tidak khawatir menjadi orang yang fakir. Subhanallah. Benarlah sabda Rasulullah SAW, manittaqallah asya qawiyan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dunianya akan mapan. Subhanallah. Jadi kita selaku muslim, selaku hamba Allah, selaku muslimah, selaku umat Nabi Muhammad SAW, jangan pernah tidak mau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang merupakan keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat bagi seorang yang ingin dan maksimal dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di khatul Islam azza Allah wa iyyakum. Kata ulama, di antara siapa? Itu salah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi yang masih muda, sama dengan ayahnya. Jadi beliau ini sahabat Nabi Sayyidina Abdullah, ayahnya pun sama Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Beliau ini merupakan sahabat Nabi yang masih muda, tetapi sungguh luar biasa di hatinya, di fikirannya, lahir batinnya, kecintaannya hanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya para ulama menuliskan di kitab-kitab mereka semua bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah seorang anak muda yang semua gerakan-gerakan Nabi, semua ucapan-ucapan Nabi full dia ikuti seluruhnya. Subhanallah. Jadi apa yang Nabi ucapkan, dia ucapkan. Apa yang Nabi perbuat, dia perbuat. Subhanallah. Sampai Nabi berputar 2 kali menggunakan unta Nabi di kota Mekah, di kota Madinah, beliau ikuti 2 kali. Sampai tempat Nabi sholat, dia duduki, dia lakukan sholat di tempat tersebut. Kenapa demikian? Tidak lain di hati dia adalah kecintaan yang maksimal kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai cara jalan Nabi beliau ikuti, radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengikuti cara langkah Nabi melangkah, cara jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, at-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahadin, bahwa engkau melihat diri engkau tidak pernah lebih baik dari orang lain. Subhanallah. Melihat anak kecil, anak ini belum pernah berdosa kepada Allah, saya sudah banyak dosa kepada Allah. Melihat orang tua ini sudah banyak ibadah kepada Allah, saya kurang beribadah kepada Allah. Demikian orang bertakwa kepada Allah, selalu melihat orang lain, muslim, muslimah, selalu dilihat lebih baik, bahkan lebih bagus dari dirinya. Subhanallah. Ini merupakan tanda orang yang bertakwa kepada Allah menurut pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian khatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka salah seorang sahabat Nabi pun yang bernama Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, yang masyhur dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, pada waktu beliau mentafsirkan kalimat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, beliau bacakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Kata Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang paling banyak hartanya,
bukan yang paling bagus rumahnya, bukan orang yang paling mewah mobilnya, tidak demikian. Di hadapan Allah kita semua sama. Siapapun kita, selama hamba Allah, selama umat Nabi Muhammad SAW, di hadapan Allah sama semua kita. Yang paling banyak takwanya dialah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau menyampaikan sebuah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah pada hari kiamat akan mengucapkan seperti ini, ya ayuhan nas, wahai semua hamba-hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban. Saya menjadikan nasab. Ada nasab hamba Allah yang akan sampai terus menerus sampai hari kiamat di hadapan Allah, berlaku ini nasab. Dan aku juga menjadikan kalian nasab, dan kalian juga menjadikan nasab. Kita ada bapak kita, ada kakek kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, nasab yang sampai tidak terputus sampai hari kiamat nanti di hadapan Allah. Allah katakan, faja'altu akramakum atqakum. Aku jadikan nasab yang tidak akan terputus sampai hari kiamat, sampai kalian berjumpa dengan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada aku. Maka Allah katakan nanti pada hari kiamat, Allah katakan, fa inni arfa'ul yaum nasabi wa adau ansabakum. Saya akan tetap mengangkat, memberlakukan nasab yang orang-orang ingin bernasab kepada aku. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah, sampai Allah panggil, ainal muttaqun, di mana semua orang-orang bertakwa kepada aku. Subhanallah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menisbahkan dirinya bernasab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar maksimal dalam meninggalkan semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh salah seorang ulama kita, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang masyhur dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan di sana, sesungguhnya salah seorang istri pembesar raja berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, innal hirsa wasyahwata sayyarali muluka abidan. Wahai Yusuf, ini istri raja yang begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang bernama Zulaikha, sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai pada akhirnya demikian. Dia mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang benar, nabi yang takutnya hanya kepada Allah, yang begitu luar biasa takwa kepada Allah. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, wahai Yusuf, innal hirsa wasyahwata sayyaral muluka abidan. Wahai Yusuf, ketahuilah engkau, sesungguhnya keserakahan dan syahwat, memenuhi nafsunya, memenuhi syahwatnya, akan menjadikan keduanya seorang raja, seorang pembesar menjadi seorang budak, menjadi hina. Yang tadinya mulia, lantaran ini seorang raja pembesar mengikuti ketamakannya, keserakahannya, kemudian mengikuti syahwatnya, akan menjadi orang yang sangat hina di hadapan manusia pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kata istri pembesar raja ini, kata beliau, was-sabra wat-taqwa sayyaral 'abida mulukan. Dan kesabaran, ketakwaan kepada Allah akan menjadikan seorang hamba, seorang yang hina di hadapan manusia, menjadi seorang yang agung, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini merupakan kunci daripada perhatian seorang hamba Allah yang benar-benar mau ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah. Kemudian bagaimana cara meraihnya? Cara meraih takwa tidak lain adalah salah seorang ulama, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau, takwa itu adalah dengan cara apa diraihnya? Kata beliau, jami'ut taqwa fi'lut ta'ati wa tarkul ma'asi khasyatan minallahi subhanahu wa ta'ala wa raja'a thawabi wa imtithala amri. Takwa itu dapat diraih dengan cara apa? Dengan cara pertama, kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan semua perintah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dengan cara apa? Tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tidak lain khasyatan minallah Subhanahu wa taala,
karena di hati kita, pikiran kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, raja'a thawabi, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bissawab.